kesehatan kalian semua sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan semangat. Baik, sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu minta ketua kelas memimpin doa pembelajaran hari ini. Ada Ibu Satria. Teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas kita kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Satria sudah memimpin doa untuk pembelajaran ini. Semoga dengan doa kegiatan kita lancar dan mendapat berkah. Nah, baik, sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran peserta Ibu. Di sini sekretaris hadir semua anak Ibu hari ini. Hari ini Bu semuanya Hadir ya, gak ada yang sakit ya? Gak ada ya, mudah-mudahan kita selalu sehat. Nah, sebelum pembelajaran kita lanjutkan ini, coba kalian perhatikan di daerah lingkungan belajar kalian masing-masing di situ, di tempat duduk kalian masing-masing. Nah, apakah ada sampah? Coba perhatikan. Ada sampah? Tidak ada. Bersih semua? Bersih, Bu. Baik, kalau sudah bersih, kelas kita ini kita akan belajar dengan dari penyakit. Nah, baik anak-anak Ibu semua, ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Saya, Bu, Ya, Fauzan. tentang perubahan sosial. Iya, tentang perubahan sosial. Ada yang masih ingat juga kira-kira apa saja contohnya perubahan sosial tersebut? Perubahan sosial yaitu pembangunan jalan, pelebaran jalan, pembangunan gedung, pembangunan fasilitas umum. Iya, contoh-contoh perubahan sosial sudah kita pelajari ya pada minggu yang lalu. Salah satunya yaitu pembangunan jalan yang sudah ada di sekitaran lingkungan kita. Kemudian perubahan budaya. Ada yang masih ingat nggak contoh perubahan budaya? Saya Bu, Oke, silakan dia. contohnya yaitu penggunaan telepon dan perkembangan alat komunikasi, transportasi dan lain-lain Bu. Ya, alhamdulillah anak-anak Ibu sudah masih ingat pembelajaran yang Ibu sampaikan pada minggu yang lalu. Baik anak-anak Ibu semua, masih semangat melanjutkan pembelajaran hari ini? Masih, Bu. Oke, kalau masih ingat, ada yang masih ingat tepuk semangatnya? Masih, Bu. Masih ingat tepuk semangatnya? Mari kita sama-sama tepuk semangat sehingga pembelajaran hari ini memang betul-betul semangat dan menyenangkan. Ayo kita Tunas, silakan Ibu Tunas. Tepuk semangat. Anak-anak Ibu semua, mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita sama ya. Sudah kelihatan Kak? Tujuan pembelajaran kita yaitu menguraikan bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari kecepatan berlangsungnya secara cepat, kemudian menguraikan bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya secara tepat, menguraikan bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari prosesnya secara tepat. Nah, tahapan pelaksanaannya yang pertama dalam pembelajaran kita hari ini,
dibagikan nantinya. Presentasi hasil diskusi, kesimpulan dan refleksi yang nanti di akhir pembelajaran kita, Ibu akan memberikan kalian latihan belajar. Nah, sedangkan penilaiannya, sini Ibu akan melakukan 3 tahapan penilaian. Yang pertama pengetahuan, kemudian penilaian sikap, seterusnya Ibu akan melaksanakan penilaian keterampilan, di mana penilaian keterampilan ini di akhir setelah kalian melaksanakan tugas menyelesaikan LKPD, kalian diminta untuk berdiskusi kelompok. Nanti di situ Ibu akan menilai, ya, keterampilan di situ keaktifan kalian, cara menanggapi atau bertanya kepada kelompok lain. Di situ akan semua Ibu nilai. Jadi harapan Ibu kalian mengikuti diskusi kelompok hari ini dengan baik dan terutamanya pastinya dengan siap anak-anak Ibu semua? Siap, Bu. Oke, baik. Nah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang perubahan sosial dan tadi sudah Ibu indikan juga ke kalian. Ternyata alhamdulillah siswa-siswi Ibu sudah belajar tadi malam ya, sehingga bisa ingat pembelajaran minggu yang lalu pasti ditanyakan lagi. Nah, pada hari ini kita akan membahas bentuk perubahan sosial budaya, di mana bentuk perubahan sosial budaya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama dilihat dari kelompoknya, kemudian dilihat dari pengaruhnya, yang ketiga dilihat dari perencanaannya. Nah, coba kita amati ya. Silakan anak-anak Ibu amati di sini. Ibu ada contoh perubahan sosial lambat. Kelihatan semuanya anak-anak Ibu gambar tersebut? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Baik. Dari 1, 2, dan 3 gambar tersebut, apa yang kalian pahami kira-kira? Saya Bu, Ya, Lunas, silakan Lunas. dari ketiga gambar tersebut, mereka mengalami perubahan sosial yang lambat atau evolusi. Ya, mereka mengalami perubahan sosial yang lambat, di mana proses kehidupan pada masa awalnya manusia berubah pada saat itu untuk bertahan hidup. Mereka mengumpulkan makanan dari alam dengan cara berburu. Kemudian maju setahap, ya, bentuk perubahan sosialnya maju ke atas tahap, yaitu dengan melakukan sistem pertanian. Setelah maju untuk pertanian, mereka mengalami perubahan sosial, yaitu dengan sudah mengenal alat-alat logam. Nah, jadi untuk mencapai kemajuan tersebut itu memerlukan waktu yang sangat lama. Merupakan contoh perubahan evolusi. Jadi kalau perubahan dari waktunya ini, memang ya perubahan sosial lambat atau evolusi ini memerlukan waktu yang sangat lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Kemudian gambar yang kedua, silakan anak-anak Ibu amati. Gambar apakah kira-kira? Iya, gambar apa itu nak? Gambar tersebut adalah gambar revolusi industri Bu. Ya, gambar revolusi industri. Nah, gambar revolusi industri ini merupakan contoh dari perubahan yang cepat, berlangsung dalam waktu yang cepat, dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Perubahan sosial ini terbagi lagi menjadi perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya. Nah, kira-kira ada berapa ya perubahan sosial kalau dari pengaruhnya? Yang pertama itu perubahan kecil, di mana perubahan kecil ini diikuti oleh sebagian kecil orang dan tidak membawa perubahan mendasar pada
ada masyarakat. Nah, coba perhatikan gambar ini. Saya Bu. Kelihatan kira-kira gambarnya? Kelihatan ya, coba. Ya, Gambar pertama adalah gaya rambut Bu. ya, gaya rambut. Kemudian gambar yang kedua, Gaya busana Bu. ya, gambar gaya busana. Nah, kedua gambar tersebut merupakan contoh perubahan kecil. Mengapa perubahan kecil? Ya, karena berubahnya gaya rambut seseorang itu tidak berpengaruh terhadap masyarakat atau orang lain. Nah, itu hanya berpengaruh terhadap dirinya sendiri. Kemudian begitu juga perubahan gaya busana. Itu juga merupakan perubahan yang kecil, tidak ada pengaruhnya bagi masyarakat luas. Nah, coba kita perhatikan gambar berikutnya. Gambar apakah kira-kira itu, Nak? Oke, silakan si Koral. Gambar tersebut adalah petani dari cara tradisional menjadi pertanian dengan menggunakan mesin. Iya. Nah, kita lihati dan amati gambar ini bersama-sama. Ini merupakan contoh perubahan yang besar, di mana dari sistem pertanian tradisional kita berubah menjadi pertanian yang modern. Nah, di situ menggunakan apa, Nak? Mesin. Alat. Memudahkan nggak kira-kira? Memudahkan. Kemudian membawa dampak yang besar nggak bagi masyarakat? Membawa dampak yang besar sehingga membuat perubahan yang besar. Nah, perubahan sosial dilihat dari perencanaannya. Di sini juga terbagi menjadi dua ya. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat. Coba kita amati gambar berikut ini. Ini merupakan contoh perubahan sosial yang tidak direncanakan. Nah, anak-anak ibu, di sini kelihatan gambarnya, Nak? Kelihatan, Bu. Gambar apa kira-kira? Saya Bu, Oke, silakan. gambar tersebut adalah bencana alam, gunung meletus, dan tsunami. Iya, gambar bencana alam yaitu gambar gunung meletus dan tsunami. Kira-kira kita bisa nggak memprediksikan dari perubahan yang tidak direncanakan ini? Bisa, Bu. Bisa ya, gempa, tsunami, gunung meletus, kita tidak bisa memprediksinya, sehingga inilah merupakan contoh dari perubahan sosial yang tidak direncanakan. Nah, gambar selanjutnya, coba kalian perhatikan. Jelas, nampak kira-kira? Gambar apa itu, Nak? Saya Bu, Oke, Dinda, silakan Dah. gambar tersebut adalah gambar jembatan Barelang Bu. Iya, gambar jembatan Barelang. Nah, contoh jembatan Barelang ini merupakan perubahan yang direncanakan. Dengan adanya perencanaan pembangunan jembatan Barelang ini memudahkan masyarakat sekitar di Pulau Galang. Nah, jembatan ini juga merupakan penghubung dari Batam ke Galang. Dengan adanya jembatan ini, masyarakat di daerah pulau-pulau sekitar kota Batam mengalami perubahan sosial yang sangat luar biasa, di mana kehidupan ekonomi di daerah sekitar menjadi sangat maju. Pada zaman dahulu sebelum adanya perencanaan jembatan Barelang ini, masyarakat nelayan di sekitar Pulau Batam susah untuk menjual hasil dari tangkapan nelayan. Nah, dengan dibangunnya jembatan Barelang ini, kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar Pulau Batam sudah sangat maju dan mereka pun sudah sangat mudah dalam pengelolaan ikan, kemudian menjualnya ke kota. Baik anak-anak ibu, kira-kira dari bentuk-bentuk perubahan sosial ini ada yang mau kalian tanyakan? Kira-kira cukup jelas dari perubahan
berdasarkan waktu, berdasarkan perencanaannya, dan berdasarkan pengaruhnya. Kira-kira sudah jelas? Jelas, Bu. Baik, kalau sudah jelas, nah di sini untuk memahami materi ini, Ibu akan memberikan kalian LKPD. Oke, baik anak-anak Ibu semua, karena sudah memahami materi yang Ibu sampaikan tadi mengenai pembentukan perubahan sosial. Nah, di sini kalian minta menyelesaikan diskusi kelompok. Ibu akan memberikan LKPD. Sebelum Ibu memberikan LKPD kepada anak-anak Ibu semua, nah di sini Ibu akan membentuk kelompok. Nah, dalam pembentukan kelompok ini, di mana anak-anak Ibu nanti akan Ibu berikan lot ini. Nah, masing-masing kalian maju ke depan untuk mengambil satu nomor yang sudah Ibu sediakan ini. Nah, nanti bagian anak Ibu yang mendapatkan angka 1 berarti akan tergabung ke kelompok 1. Bagian anak Ibu yang mendapatkan nomor 2 silahkan tergabung di kelompok 4. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, paham sampai di sini dalam pembagian kelompok? Paham. Oke, nah Ibu mulai dengan Aisyah, silakan maju ke depan untuk mengambil lotnya. Nanti Aisyah ambil, teman-teman masih ambil gambaran ya. Oke, silakan. Jangan dibuka dulu, nanti sama-sama kita buka. Jadi biar tambah seru ya bagi kelompoknya nanti. Silakan Zikora.
kalian yang akan tampil mewakili masing-masing setiap kelompok. Nah, baik anak-anak ibu, di sini ada contoh LKPD-nya. Sudah kelihatan semua? Jadi kalian diminta untuk memberikan contoh-contoh berdasarkan materi yang saya berikan tadi ya. Kalian juga sudah mengamati gambar-gambar bentuk-bentuk perubahan sosial. Nanti silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Boleh ditambah nanti contoh yang lain. Nah, di sini diminta contoh perubahan sosial, bentuk-bentuknya yaitu dilihat dari waktu, evolusi dan revolusi, pengaruhnya kecil dan besar, kemudian perencanaannya, jadi mencatat dan yang kemudian di sini anak-anak ibu disajikan gambar, silakan kalian menganalisa, dianalisis ya gambar ini kira-kira bentuk perubahan sosial apa saja dan prosesnya seperti apa. Ini nomor 2 dan soal nomor 3. Di sini kalian juga diminta untuk memperhatikan dua gambar tersebut, kira-kira bentuk perubahan sosial apa yang terjadi pada gambar tersebut. Kemudian kalian diminta untuk mendiskusikan bersama kelompok kalian masing-masing untuk menjawab pertanyaan nomor 3 di LKPD. Nah, baik anak-anak ibu, di sini ibu akan memberikan LKPD. Kelompok 3 ya, dan kelompok 4. Oke. Nah, silakan dibaca dulu, kira-kira ada pertanyaan nggak seputar LKPD yang sudah ibu berikan berkaitan dengan soal-soalnya. Oke, silakan anak-anak ibu memahami setiap langkah yang ada di LKPD tersebut dan silakan didiskusi setiap kelompoknya, amati gambar-gambar yang ada di LKPD tersebut. Kemudian silakan kalian cari referensi di buku yang sudah kalian sediakan, baik di buku paket dan buku referensi lainnya. Ya, masih semangat anak-anak ibu untuk diskusi pada hari ini? Masih. Oke, luar biasa. Ibu paling senang kalau mengajar di kelas 91 ini karena siswa-siswinya aktif-aktif dan semangat. Jika ada menemui kendala dalam menyelesaikan soal-soal di LKPD, boleh kalian menanyakan ke depan. Bagaimana kelompok 1? Nah, bagaimana kelompok 1 ada kendalanya nggak kira-kira? Aman ya sejauh ini ya? Jelas gambar-gambar? Bisa menganalisanya? Oke, silakan dipelajari. Silakan anak-anak itu berdiskusi. Silakan saling bertukar pendapat jika nanti memang jawaban yang sudah didapat ini jawabannya. Kelompok 2 bagaimana anak-anak ibu? Ada masalah? Aman ya. Silakan nanti dibaca lagi soalnya, dipahami dengan baik, dicari lagi kira-kira betul tidak apa yang sudah kalian berikan. Silakan didiskusikan sehingga nanti memang betul-betul jawabannya ya tidak diragukan lagi ketika presentasi. Nah, didiskusikan juga untuk kelompoknya, nanti pastikan siapa yang maju, ya. Ini bertanya ke kelompok ya, silakan diskusikan
dengan aktif Bapak Ibu ya. Masih semangat kelompok 2? Masih semangat. Silakan dilanjutkan kelompok 2. Kelompok 3, bagaimana nak kira-kira? Bagaimana soal-soalnya? Ada masalah? Kalau yang masih ragu kira-kira bisa ditanyakan. Sudah jelas ya, tidak ada kendala ya untuk kelompok 3. Silakan didiskusikan setiap kelompok. Nanti pastikan satu kelompok ini siapa ketuanya yang mau presentasi. Ini mana sudah ada kira-kira perwakilannya. Nanti kita sama siapa? Oh, sama. Baik, silakan didiskusikan. Buka-buka bukunya, pastikan lagi jawabannya. Nah, semangat ya kelompok 3. Bagaimana anak ibu kelompok 4? Mampu. Ya, bagaimana soal-soalnya ada kendala kira-kira? Silakan didiskusikan, nanti kalian pastikan dari kelompok kalian ini siapa yang akan menjadi kira-kira siapa yang Rian atau Abdul atau Bintang nih yang akan presentasikan? Rian. Ya loh. Rian ya. Semangat ya. Ya, silakan didiskusikan anak-anak ibu. Waktu diskusinya dikasih 25 menit. Ya, cukup nggak kira-kira 25 menit? Cukup. Sesuai kesepakatan. Sekarang kita sudah mulai. Nah, 25 menit kemudian, ibu harap hasil diskusinya sudah selesai dan siap dipresentasikan. Cukup. Di depan genteng diganti kartu lagi loh ya kayak mana ini itu ya Aman Bu, aman. yang jawab Iya. Sudah nomor berapa kira-kira? Ya, nomor 1 ya, mulai ya. jadi dia kayak dia ada penyakit kayaknya kan aku loh ini nggak ini isolasi jangan masuk kita juga nggak kan jadi jauh yang ini lagi Bagaimana nomor 1? Lancar ya, sudah berapa nomor dikerjakan? dua Oh, 2. Ya, sebentar ya kelompok 1 ya. Bagaimana dengan kelompok lain, Nak? Aman Bu, aman. Aman, Bu. Aman ya. ini selesai satu Pastikan nanti ketika 25 menit berlangsung tugasnya sudah Siapa nanti yang akan?
kelompok ini silakan maju ke sini. Kelompok 1 nanti anak ibu siapa yang presentasikan? Saya kita nanti maju ke depan sini ya. Begitu juga kelompok 3, kelompok 3 juga maju ke depan sini untuk presentasikan. Pastikan kelompoknya memang siap, ya. Sudah ditulis kan? Sudah. Silakan lanjut diskusikan. Ya, kelompok 4 bagaimana? Sampai di mana? Oke, nomor 5 ya. Gunakan waktunya sebaik mungkin. Nanti ketika 25 menit berlalu, kalian tugas. Bagaimana ada? Aman kelompok 4-nya? Ini loh dia. Ini ya. Ini dari kelompoknya ya. Oke, silakan dilanjutkan. Jika ada masalah atau kendala nanti boleh bertanya ya. Ini silakan. Dapat semua itu cepat. Ini apa sepatu?
Dulu cari besar. Hah? Dulu cari besar. Dulu cari besar. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Pinjam ke tadi. Sudah sampai di mana kira-kira? Sampai nomor berapa? Nomor 3 ada yang kita kelompok 1 sampai nomor 3 ya. Silakan dianalisis dengan baik. Silakan kalian pahami apa permintaan dari soal-soal yang tertera di LKP. Nah, waktu yang tersisa tinggal 10 menit lagi. Persiapannya sudah hampir selesai ya. Bagaimana Satria? Tiga ya. Dia mau selesai. Bagaimana Zikora? Selesai ya. Baik, waktu 10 menit lagi ya. Ya mungkin sih. Kayaknya karena bukan Ya, bagaimana kelompok 1? Ibu lihat kelompok 1 ini diskusinya agak biasa ya. Banyak pendapat yang harus disuarakan. Baik sekali kelompok 1. Lihatlah itu kira-kira untuk modal sosialnya. Untuk apa saja kira-kira? Kan sudah ada gambaran di gambar tersebut. Silakan kalian sesuaikan. Lihat ya, ada di gambar. Mana Rita? Mana ya, Rita ya? Fauzan gimana Fauzan? sambung. Kelompok 2 bagaimana Nak? Belum lagi persiapan buat presentasi ya. Jadi Korea ya? Nah, bagaimana jam kelompok? Bagaimana persiapannya? Sudah berapa persen kira-kira? Waktu tidak lama lagi tidak? Lagi 80%, 80%.
Ini memang kecenderungan ya. Beda, sama dia dengan ini seperti kayak gini Nah, baik, setiap kelompok bagaimana nak? Sudah siap? Kelompok satu? Sudah, Bu. Kelompok satu sudah siap. Kelompok dua bagaimana? Siap, Bu. Kelompok tiga bagaimana nak? Sudah siap, Bu. Oke, sudah siap. Nah, kelompok empat bagaimana ini? Ibu lihat diskusi kelompok empat ini luar biasa, sangat aktif ya, saling bertukar pikiran, rajin juga tadi membuka referensinya. Referensinya tadi gimana nak? Siap, Bu. Sudah siap, siap untuk tampil ya? Siap, Bu. Bagaimana Siap. perwakilan kelompoknya? Sudah ada setiap kelompok? ada. Oke, baik. Nah, untuk tampil nanti kelompok 1, 2, 3, dan 4 mau Ibu Aca? Ya, mau Ibu Aca tampilnya. Kelompok 4 tampil yang pertama, kelompok 3 tampil yang kedua, kelompok 3 tampil yang ke kelompok 2 tampil yang ke Ya. kelompok 1 tampil yang nggak apa-apa ya kelompok 1 ya. Baik anak-anak ibu kasih waktu 1 menit untuk mempersiapkan kepada kelompok 4 untuk tampil yang pertama. Udah ada kira-kira perwakilan kelompoknya? Sudah, Bu. Silakan kelompok 4 bersiap-siap untuk tampil pertama, mempresentasikan hasil diskusi kelompok pada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Baik, anak ibu, Rian, silakan. Ya, silakan ke depan sini. Kepada kelompok lain, Ibu harapkan silakan disimak penampilan dari kelompok 4. Sebelumnya kelompok 4 tampil kita beri tepukan dulu. Semangat ya Rian ya, silakan dipresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Sebelumnya silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rian Firmansyah dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang tentang bentuk perubahan sosial budaya. Dilihat dari waktunya, evolusi contoh perubahan cara bertahan hidup manusia, perubahan adiktifnya dan evolusi. Contohnya kemerdekaan negara Indonesia 1945 sampai 1949, revolusi politik dan revolusi Prancis. Pengaruhnya kecil, patuh, cara bicara besar, perubahan struktur kabinet, perubahan dalam sistem pendidikan. Perencanaannya tidak direncanakan, contohnya kecelakaan tsunami, gempa bumi dan banjir. Direncanakan, contohnya pembangunan airport, pembangunan gedung, pembangunan jalan. Nomor 2, amati gambar berikutnya, analisis bentuk perubahan apa yang terjadi pada gambar tersebut. Gambar pertama merupakan evolusi adalah sebuah perubahan sosial yang terjadi pada proses yang lambat serta membutuhkan waktu yang lama. Dulu manusia hanya mengenal sistem barter atau tukar menukar barang. Seiring perkembangan zaman, sistem barter mulai ditinggalkan dan berganti uang komoditas seiring berjalannya waktu. Manusia telah menemukan uang fiat
atau uang kertas, cek, dan money. Nomor 2. Gambar kedua menunjukkan perkembangan revolusi pada sistem industri yang dulunya masih memproduksi barang menggunakan tenaga manusia dan hewan. Hingga pada tahun 1760 terbentuk revolusi industri pertama yang menggunakan mesin. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini. Analisislah bentuk perubahan sosial apa yang terjadi pada gambar tersebut. Nomor 1. Pada gambar tersebut merupakan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Pada gambar di atas tersebut adalah foto kasus COVID-19 yang meringkas drastis banyak orang terpapar kasus COVID-19. Gambar kedua, pemerintah melakukan kegiatan wajib pakai masker untuk mengurangi kasus COVID-19, menurunkan kasus tertular COVID-19, mengizinkan orang keluarganya untuk keluar membeli kebutuhan. Terima kasih. Itulah hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, diwakilkan oleh Rian. Nah, silakan Rian. Boleh duduk di tempat duduknya. Ya. Nah, di sini Rian sudah mempresentasikan hasil diskusinya dari perwakilan kelompok 4. Baik. Untuk kelompok yang lain, silakan Ibu beri waktu dan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan terhadap hasil diskusi dari kelompok 4. Nah, kepada kelompok yang lain, silakan Ibu beri waktu untuk mengajukan pertanyaan. Saya Bu, Ya, kelompok berapa? baik, saya Indah dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 4. Apakah revolusi Prancis saja yang menjadi perubahan revolusi? Ya, baik. Pertanyaan yang luar biasa ya dari kelompok 4. Beri aplaus dulu nak untuk kelompok 4. Nah, baik. Pertanyaannya, apakah bentuk revolusi Prancis saja yang menjadi bentuk contoh dari bentuk perubahan revolusi? Baik, kelompok 4, silakan Ibu beri waktu dan kesempatan siapa yang mewakili kelompoknya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya ingin menjawab. Silakan perkenalkan. Kenal saya Bita dari kelompok 4. Izin menjawab pertanyaan Bunda dari kelompok 2. Jawaban itu tidak. Masih ada contoh lain, salah satu contohnya yaitu perkembangan teknologi telekomunikasi handphone yang awalnya bisa dilakukan untuk mengirim pesan dan melakukan suara. Ini sudah bisa digunakan untuk merekam video, memotret, bermain game, bahkan berhubung dengan orang lain yang melalui jejaring sosial. Itulah jawabannya. Terima kasih. Iya, terima kasih kelompok 4 sudah coba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 2 atas jawaban yang sudah diberikan kelompok 4? Sudah cukup baik ya? Ya. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini, dan terima kasih juga diucapkan kepada Ibu Indah yang sudah aktif ya ikut diskusi pada hari ini. Baik, tepuk tangan dulu nak untuk kelompok 4. Nah, untuk selanjutnya yang sudah kita sepakati tadi untuk tampil yang kedua, yaitu kelompok 3. Nah, setelah Ibu silakan kepada anak Ibu, kelompok 3 diwakili oleh Aisyah. Silakan Aisyah. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya perwakilan dari kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dilihat dari waktunya, pengaruhnya, dan perencanaannya. 1. Dilihat dari waktunya.
Dilihat dari waktunya terbagi menjadi dua, yaitu evolusi dan revolusi. Evolusi contohnya kehidupan masyarakat primitif, perubahan mata pencaharian masyarakat, praaksara memerlukan waktu yang sangat lama. Revolusi industri mengakibatkan perubahan besar dalam bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Dua, pengaruhnya menjadi dua, yaitu kecil dan besar. Kecil, perubahan yang berkaitan dengan fashion, model pakaian, style rambut, tren make up, dan sebagainya. Besar, industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. 3. Perencanaannya. Perencanaannya dibagi menjadi dua, yaitu tidak direncanakan dan direncanakan. Tidak direncanakan, perubahan yang diakibatkan adanya bencana alam seperti gunung meletus ataupun gempa bumi. Bencana alam dapat menghancurkan sebuah kawasan sehingga dapat mengubah tatanan sosial masyarakat setempat. Direncanakan, contohnya pembangunan jalan dan infrastruktur merupakan salah satu contoh perubahan sosial. Setiap pembangunan diawali dengan perencanaan yang matang agar dapat berjalan maksimal. 2. Amati gambar berikut ini. Analisis bentuk perubahan apa yang terjadi pada gambar tersebut. Pada gambar pertama, terlihat di situ adalah contoh perubahan evolusi yang terjadi pada perubahan pembayaran atau uang, mulai dari barter, uang komoditas, uang fiat, cek, dan emosi. 2. Pada gambar yang kedua, merupakan salah satu contoh revolusi atau perubahan cepat. Di situ menjelaskan tentang sistem pertanian tenaga manusia menjadi ke tenaga mesin. 3. Perhatikan gambar berikut ini. Analisislah bentuk perubahan sosial apa yang terjadi pada gambar tersebut. Dari kedua gambar tersebut, ini merupakan contoh perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi pada saat masa COVID-19 melanda yang dapat mengganggu aktivitas warga. Cukup sampai di sini presentasi kami. Oke, terima kasih ucapkan kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi yang baik dan benar. Presentasi dari kelompok 3 sudah dilakukan Raisa. Untuk kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan terkait hasil diskusi dari kelompok 3, Ibu silakan. Ya. Oke, silakan anak Ibu Melita. Apakah perubahan evolusi itu hanya terjadi pada mata pencaharian masyarakat praaksara saja yang membutuhkan waktu sangat lama? Ya, jelaskan lagi ya pertanyaannya untuk kelompok 3. Pertanyaannya, apakah hanya pada masyarakat praaksara saja yang terjadi perubahan evolusi? Baik, kelompok 3 silakan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1 yang diberikan oleh Melita. Pada anak Ibu, kelompok 3 untuk silakan disebut. Izin menjawab pertanyaan ini. Iya, baik, silakan disimak baik-baik. Melita, pertanyaannya akan dijawab oleh Aisyah. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya itu tidak. Contohnya perubahan bahan bakar minyak menjadi gas LPG, perubahan alat pembayaran tunai ke alat pembayaran non tunai atau digital. Bagaimana Melita? Pertanyaannya, jawaban atas pertanyaan yang disampaikan Melita. Bagaimana kira-kira? Oke, sudah dipahami ya. Berarti sebelumnya tidak hanya pada masyarakat praaksara saja. Tapi kalau kita lihat dari kehidupan sekarang, kita lihat contohnya, berubahnya dari bahan bakar ke gas LPG. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sudah mendiskusikan dengan baik ya. Kelompok 1 juga sudah
dari kelompok. Baik, kita teruskan kelompok selanjutnya, kelompok 2. Ya, betul ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2, Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini yang diwakilkan oleh anak Ibu Zipora. Sebelumnya silakan kita kasih aplaus dulu biar Zipora. Perkenalkan, saya Zipora dan dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari diskusi kelompok ini. Bentuk-bentuk perubahan sosial ada 3. 1. Dilihat dari waktunya. 2. Pengaruhnya. 3. Perencanaannya. Dilihat dari waktunya terbagi menjadi 2, yaitu evolusi. Contoh kehidupan masyarakat primitif, lamanya waktu yang diperlukan dalam perubahan mata pencarian, masyarakat dari masa berburu dan meramu bercocok tanam, dan beternak masa pertanian dan masa permudahan. Yang kedua, contoh revolusi adalah perkembangan telekomunikasi handphone yang awalnya hanya bisa dilakukan untuk mengirim pesan, ini sudah bisa digunakan untuk merekam video. 2. Pengaruhnya terbagi menjadi 2, yaitu kecil. Contohnya yaitu perubahan model baju kekinian yang digemari oleh anak muda. Yang kedua, contoh besar adalah pembangunan pabrik-pabrik untuk kepentingan industri sebagai bagian dari proses industrialisasi. Yang ketiga, perencanaannya. Perencanaannya juga memiliki 2 contoh. Contoh pertama yaitu tidak direncanakan. Contohnya kecenderungan mempersingkat prosesi adat pernikahan yang memerlukan waktu serta biaya tidak sedikit. Yang kedua, direncanakan. Perubahan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintahan. Amati gambar berikut ini, analisis bentuk perubahan apa yang terjadi pada gambar tersebut. Pada gambar pertama, terjadi perubahan sosial evolusi yang terjadi dengan lambat, mulai dari zaman ke zaman. Contoh bentuk perubahan evolusi secara lambat yaitu barter, uang komoditas, uang kertas, menggunakan cek, dan kartu debit. Pada gambar yang kedua, terjadi perubahan sosial revolusi yang terjadi dengan cepat dari zaman pertanian ke zaman industri, yang dimana masyarakat dengan cepat mengalami perubahannya. Yang ketiga, perhatikan gambar berikut ini. Analisis setelah bentuk berikut perubahan sosial yang terjadi pada gambar tersebut. Jawabannya adalah contoh perubahan sosial yang tidak direncanakan dan terduga. COVID mengubah seluruh dunia dan perubahannya terjadi dengan cepat. Dan masyarakat tidak menduga bahwa akan ada virus COVID. Kehidupan masyarakat berubah dan menjalani kehidupan yang berbeda, mulai dari karantina dan melakukan kegiatan di rumah saja. Sekian hasil diskusi dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa, kelompok 2 yang diwakilkan oleh anggota kelompoknya yaitu Zipora. Baik, anak-anak Ibu, untuk mengaktifkan lagi diskusi kita pada pembelajaran kita hari ini, Ibu persilakan pada kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Saya Bu izin pertama. Oke, silakan anak Ibu Bintang. Perkenalkan saya Bita dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apakah hanya gempa dan tsunami saja yang menjadi perubahan yang tidak direncanakan? Oke, baik, pertanyaan dari Bintang ke kelompok 4. Apakah perubahan Apakah hanya gempa dan tsunami saja yang menjadi perubahan yang tidak direncanakan? Apakah hanya gempa dan tsunami saja yang menjadi perubahan sosial yang tidak direncanakan? Kepada kelompok 2, Ibu persilakan untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 2 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya adalah tidak. Perubahan lainnya seperti wabah COVID-19 yang terjadi pada tahun sebelumnya merupakan salah satu contoh yang tidak direncanakan. Bagaimana Bintang jawaban dari kelompok 2?
Ya, sangat bagus, luar biasa ya jawabannya dikaitkan dengan perkembangan pada saat ini. Yaitu salah satu contohnya virus COVID-19 merupakan contoh perubahan yang tidak kita rencanakan terjadi. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Kepada kelompok 2 Ibu ucapkan terima kasih karena sudah ikut aktif dalam kegiatan diskusi pada hari ini. Kita kasih aplaus dulu nak untuk kelompok. Ya. Baik, untuk menyemangatkan lagi pertemuan kita pada hari ini, kita persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada pembelajaran tadi yang diwakilkan oleh Bapak Ibu. Silakan Rewita. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Reka Marben dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, di mana ada 3 bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, dilihat dari waktunya. Dari waktunya terbagi juga menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah evolusi. Contoh dari evolusi adalah peralihan penggunaan bahan bakar minyak menjadi gas LPG. Yang kedua adalah revolusi. Contoh dari revolusi adalah revolusi industri di Inggris yang perubahannya terjadi dari tahap produksi tanpa mesin menjadi produksi dengan mesin. Yang kedua adalah bentuk perubahan sosial budaya dari pengaruhnya yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kecil. Contohnya perubahan model pakaian dan perubahan mode aksesoris. Yang kedua adalah besar. Contohnya adalah pengelolaan pertanian dengan pemakaian alat pertanian dan mesin. Yang kedua, penggunaan traktor untuk menggantikan bajak tradisional dalam pertanian. Yang ketiga adalah bentuk perubahan sosial budaya dalam perencanaannya, yang terbagi menjadi 2 bagian lagi. Yang pertama, tidak direncanakan. Contohnya, dulu di kampung tidak pernah terjadi banjir. Sekarang hampir tiap hari hujan terjadi di kampung. Selain itu, ada bencana alam yang lain, yaitu gempa dan lain-lainnya. Yang kedua adalah direncanakan. Contohnya adalah karena banyaknya masyarakat yang menderita sakit polio, pemerintah menunjukkan masyarakat untuk membawa bayinya ke puskesmas. Yang kedua, amati gambar berikut, analisislah bentuk perubahan apa yang terjadi pada gambar tersebut. Pada gambar tersebut merupakan perubahan yang dilihat dari waktunya. Pada gambar pertama, merupakan perubahan terjadi secara lambat atau evolusi, yaitu perubahan mata uang atau pembayaran. Dan gambar kedua, perubahan terjadi secara cepat atau revolusi, yaitu pertanian berubah ke industri. Yang ketiga, perhatikan gambar berikut, analisislah bentuk perubahan sosial apa yang terjadi pada gambar tersebut. Dari kedua gambar tersebut merupakan contoh perubahan sosial tidak direncanakan, di mana ini terjadi pada saat COVID-19 datang terjadi yang membuat banyak perubahan sosial, terkhususnya pada saat berpergian keluar rumah, wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Di tempat umum tidak berkerumunan, serta mematuhi protokol kesehatan. Demikian hasil presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok bagus sehingga jawaban-jawaban yang kita dapatkan pun beragam ya, luar biasa. Nah, baik, untuk menghidupkan diskusi kelompok pada pembelajaran ini dibuka sesi pertanyaan. Silakan kepada kelompok yang belum mengajukan pertanyaan ya khususnya ya. Nah, Ibu persilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok Rewita kelompok 1. Perkenalkan, nama saya William dari kelompok 2. Saya bertanya kepada kelompok 1. Apakah contoh perubahan besar itu hanya perubahan revolusi industri saja? Oke, baik Ibu. Pertanyaan yang luar biasa ya dari kelompok 2. Pertanyaannya, apakah contoh
sebagai contoh solusi saja. Bagaimana kelompok 1? Silakan ditanggapi pertanyaan dari kelompok 2 yang disampaikan oleh Lilian. Terima kasih atas pertanyaannya dan hasil jawaban kelompok kami yaitu perubahan besar yaitu sebelum pandemi COVID-19 kita belajar dari sekolah secara efektif di dalam kelas. Cara tatap muka menjadi pembelajaran daring atau online yang dilakukan di rumah. Iya. Nah, jawabannya itu salah satu contoh dari perubahan yang besar yang membawa efek yang sangat luar biasa itu yaitu perubahan bentuk dari belajar tatap muka waktu pandemi menjadi pembelajaran daring. Berakibat besar kan kemarin? Dan kalian belum pernah terlibat pada saat itu yang dulunya belajar tatap muka di sekolah secara aktif, kemudian karena adanya COVID-19 maka bentuk perubahan sosialnya yaitu dengan belajar daring. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menghasilkan diskusi, menyajikan diskusi yang ini dengan baik. Kita aplaus dulu. Luar biasa ya, diskusi hari ini sangat hebat, anak-anak hebat ibu, luar biasa partisipasinya di pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada berikutnya tetap semangat dan semangat besar ibu, semangat terus dalam mengikuti pembelajaran. Oke, baik, diskusi kita sudah kita laksanakan dengan lancar. Kelompok yang sudah tampil pun luar biasa. Kemudian kelompok yang lain sudah tampil yang bagus. Baik, silakan dikumpul LKPD-nya ke depan. Kami cari dulu tiap-tiap kelompok. Dua kelompoknya silakan perwakilan untuk mengumpulkan. Pastikan ketika mengumpulkan LKPD nama kelompoknya sudah tertulis ya secara lengkap. Ya, di kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1. LKPD-nya sudah terkumpul, silakan buka buku latihan kalian semua. Ibu akan memberikan soal. Sudah kelihatan semuanya anak ibu sudah ya? Sudah bu. Nah, silakan dicatat soal berikut ini. Pertama, jelaskan perbedaan perubahan kecil dengan perubahan besar. Nomor 2, jelaskan perbedaan perubahan direncanakan dan perubahan tidak direncanakan. Sudah semuanya? Kita lanjut ya, soal nomor 3. Uraikan contoh perubahan revolusi. Perubahan kecil, perubahan besar, direncanakan dan tidak direncanakan. Baik, bagaimana? Soalnya sudah dicatat semua? Nanti silakan kalian kerjakan di rumah. Pada pertemuan berikutnya, Ibu harap kalian kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Baik, anak-anak ibu, untuk pembelajaran berikutnya, nanti silakan kalian pelajari lanjutan dari bentuk-bentuk perubahan sosial ini, yaitu
sosial. Ya, silakan dipelajari di buku paket kalian masing-masing. Kemudian kalian cari referensi untuk menguatkan lagi materi kita untuk pertemuan berikutnya. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak ibu semua? Sangat menyenangkan, Bu. sangat menyenangkan ya, alhamdulillah. Nah, bagaimana materi yang sudah ibu sampaikan dipahami dengan baik? Sangat Ya, dipahami, saya sangat ingin dipahami. menyampaikan penjelasan untuk pertemuan. Silakan Satria. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan Bu, di mana pada pembelajaran hari ini saya mengetahui bentuk-bentuk perubahan sosial dan contoh-contohnya. Ya. Dan contoh perubahan dilihat dari waktu dibagi menjadi dua, yaitu perubahan lambat dan cepat atau evolusi dan revolusi. Contoh perubahan lambat adalah penggunaan bahan bakar minyak tanah menjadi gas LPG. Sedangkan perubahan cepat adalah alat komunikasi telepon yang dulu hanya cuma bisa digunakan untuk telepon, sekarang sudah bisa digunakan untuk video call. Dan contoh perubahan dilihat dari pengaruhnya juga terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh besar dan pengaruh kecil. Contoh pengaruh besar adalah perubahan revolusi industri, sedangkan perubahan kecil adalah terjadi pada perubahan gaya busana dan gaya rambut. Dan yang terakhir adalah contoh perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Contoh perubahan yang direncanakan adalah seperti pembangunan jembatan Barelang dan pelebaran jalan. Dan contoh perubahan yang tidak direncanakan adalah seperti gempa, tsunami, tanah longsor, banjir, dan bencana alam lainnya. Oke, luar biasa tepuk tangan. Ya, sudah disampaikan materi pada bentuk-bentuk perubahan sosial itu sangat banyak. Yang pertama tadi berdasarkan waktu, ada yang cepat, ada yang lambat, dan juga sudah kalian diskusikan bagaimana perubahan sosial lambat itu pada kehidupan masyarakat manusia purba atau masyarakat primitif. Nah, kemudian contoh pada masa sekarang ini yaitu dengan penggunaan dari bahan bakar minyak tanah ke gas LPG, kemudian alat komunikasi, kemudian alat transaksi bayar tunai dan non tunai, itu sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian perubahan cepat. Perubahan cepat tadi contohnya yaitu revolusi industri. Kemudian perubahan alat komunikasi, di mana pada zaman dulu itu alat komunikasi itu berupa telepon saja. Tapi sekarang penggunaan telepon itu bisa lebih dari teleponan saja. Bisa video call, kemudian bisa media sosial. Kemudian dari pengaruhnya perubahan kecil. Sudah dicontohkan juga tadi bahwa perubahan kecil itu dilihat dari gaya rambut dan busana. Itu tidak membawa perubahan yang besar kepada masyarakat sekitar. Itu hanya terjadi kepada diri saja. Kemudian perubahan yang besar tadi juga sudah dicontohkan, perubahan evolusi. Kemudian contohnya juga tadi sudah didiskusikan juga, yaitu contoh pembelajaran tatap muka berubah ke pembelajaran daring. Perubahan selanjutnya yaitu dari perencanaannya, yaitu dari yang direncanakan dan tidak direncanakan. Contohnya perencanaannya tadi pembangunan pelebaran jalan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang tidak direncanakan yaitu bencana alam, tsunami, dan bahkan wabah virus corona yang sudah melanda kita di dunia ini, sangat membawa dampak yang sangat luar biasa. Ya, baik anak ibu, bagaimana materi pembelajaran hari ini? Sudah dipahami dengan baik? Sudah, Bu. Baik. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada, Bu. Nah, masih semangat untuk pembelajaran hari ini? Masih, Bu. Luar biasa. Karena tidak ada pertanyaan, Ibu rasa sudah cukup paham. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan pesan dari bentuk-bentuk perubahan sosial yang sudah kita pelajari ini, kita bisa mengambil contoh untuk kita bawa ke kehidupan kita sehingga kita bisa belajar dari bentuk-bentuk perubahan sosial itu kita arahkan ke arah
ini sebelumnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah kemudian ilmu yang bermanfaat. Bersiap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa